Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Sutarno SPD, pengurus Masjid Ar-Rahman, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun yakinlah wa dzakarahumullahu fi man indahu, orang-orang yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah secara bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan nama-namanya di depan para malaikatnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 13 kalimat zikir yang dicontohkan serta diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-13 kalimat zikir ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kalimatnya itu sendiri ataupun orang yang membaca kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 13 kalimat dzikir itu? Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, subhanallah. Yang keempat, subhanallahi wa bihamdihi. Yang kelima, subhana rabbi wa bihamdihi. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ketujuh, la haula wala quwwata illa billah. Yang kedelapan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Yang ke-9, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-10, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-11, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang ke-12, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Yang ke-13, subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dzalik walhamdulillah mithla dzalik wala ilaha illallah mithla dzalik wala haula wala quwwata illa billah mithla dzalik. 13 kalimat dzikir yang dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk kita baca, dan ke-13 itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sebutkan dari yang paling mudah
La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, sampai yang sedikit sulit. Tapi bisa kita hafal, bisa kita ikuti. Karena kalimatnya itu saja. Kalimatnya itu kisaran dari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kecuali kalimat la haula wala quwata illa billah sama raditu billahi robba. Kenapa saya sebutkan 13 kalimat ini? Yaitu yang dicatat oleh pengarang kitab Al-Adhkar ini, Imam An-Nawawi, mencatat 13 kalimat dzikir itu yang bisa kita ucapkan kapanpun dan dimanapun. Kapan saja kita bisa mengucapkan kalimat ini. Pagi, siang, sore, malam. Di mana saja. Di masjid, di rumah boleh, di kantor boleh, di kendaraan, di halte, di kereta, di bus, mana lagi? Di stasiun, di warteg, mana? Di warkop, di mana lagi? Di kafe, di restoran gitu. Restoran sebelahnya ada warkop, nah di warkopnya kita dikir itu. Di mall, parkirannya gitu ya. Ya, kapan saja dan di mana saja kita ucapkan zikir ini. Kebanyakan 13, pilih 3. Pilih 3. Misalkan la ilaha illallah saya ambilnya. Dan alhamdulillah dan subhanallah. Udah. Sehari 3 zikir aja yang kita dawamkan itu. La ilallah misalkan 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100. Gak jadi masalah. Pagi-pagi misalkan la ilaha illallah 100. Siang alhamdulillah 100. Sorenya subhanallah 100. Gak jadi masalah. Masih kebanyakan 3, 1 aja. 1 aja. Ya, kadang-kadang kita bingung apa saking banyaknya zikir yang kita tahu. 13 zikir itu misalkan kita hafal, bingung kita mau zikir yang mana, 1 aja ambil. La ilaha illallah. Udah la ilaha illallah. Asalkan banyak. Jangan hanya 1, la ilaha illallah, udah beres. Enggak, banyak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 3 lah. Masa sehari nggak bisa 3 la ilaha illallah? Ya. Baik. Cara menghitung ke-13 zikir itu dari la ilaha illallah sampai tadi subhanallahi adada ma khalaqa fis samai. Cara menghitungnya apa? Boleh pakai tasbih? Tasbih, subhanallah, subhanallah. Atau pakai counter. Cetek tuh, ada kan? Ya, counter itu namanya ya. Yang ada hitungannya itu. Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita hitung zikir yang kita baca pakai tangan. Dan lebih afdol lagi tangannya tangan kanan. Karena itu yang dilakukan Nabi. Beliau pakai ruas-ruas jari tangannya. Tapi tangannya tangan kanan. Kiri boleh, silahkan. Tapi yang lebih baik kanan. Itu yang dicontohkan Nabi, ya. Misalkan subhanallah, 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 subhanallah. Ini kan ruas-ruasnya ya. Ruas kelingking kiri kanan kan 7. 1, 2, 3, 4. 4 kali 7? 28. Tambah 5, 33. Ya, pakai tangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabiah. Sahabiah itu sahabat perempuan pada zaman Nabi. Beliau menyuruh mereka, baik itu mereka baca takbir, takdis atau tahlil. Takdis itu subhanallah, subhanallah. Itu mereka mestinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hitung setiap zikir yang mereka ucapkan pakai tangan.
Karena apa? Karena mas'ulatun. Tangan semua anggota badan termasuk tangan kita nanti ditanya di hari kiamat. Bukan hanya ditanya, tapi semua anggota badan kita termasuk tangan kita nanti itu mustantaqatun. Ngomong, berbicara nanti setiap anggota badan kita. Mata kita bicara, hidung kita bicara, kuping kita bicara, kepala kita bicara, rambut kita bicara, sampai tangan kita. Dan kebetulan tangan kita selalu kita pakai alat berhitung zikir kita itu ditanya dan ngejawab nanti, berbicara. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling baik itu adalah zikir yang kita ucapkan sebanyak mungkin. Wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kalian semua kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Ya. Zikir itu akan memberikan manfaat pada seseorang apabila zikir yang dia baca itu banyak. Banyak itu lebih daripada 3. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya minimal 3 lah sekali duduk. Zikir itu akan bermanfaat bagi seorang hamba apabila hamba itu membaca zikir sambil hadirnya hati. Subhanallah, dalam hati maha suci Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa, yang menguasai jagat alam raya ini kecuali Allah, termasuk diri saya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hadirnya hati, hadirkan hati ketika kita berzikir. Jadi minimal kita tahu artinya dari apa yang kita ucapkan. Itu. Ya. Zikir akan bermanfaat bagi seorang hamba apabila zikirnya banyak, dan yang kedua apabila hadirnya hati. Gimana kalau hatinya nggak hadir-hadir gitu? Hanya ucapannya saja. Bisa saya sampai 100. Cuma khusyuknya cuma 1. Ya. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena hadirnya hati itu dimulai dengan banyaknya zikir. Ya. Hadirnya hati kita terhadap apa yang kita ucapkan itu karena sudah terbiasanya mulut kita mengucapkan kalimat dzikir. Bisa jadi sekarang kita dzikir la ilaha illallah nggak nyampe di hati meskipun 100. Hari ini kita misalkan setelah ba'da isya 100 nih la ilaha illallah, hati itu nggak nyampe. Mungkin besok bisa. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena dengan zikir yang banyak itu pasti ada 1, 2, 3 kita ingat kepada Allah, hati kita nyambung kepada Allah. Ya, itu yang 13 tadi. Kemarin kita sudah jabarkan satu-satu. La ilaha illallah, dalilnya ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba itu bisa memperberat amal timbangan kebaikan. Alhamdulillah. Atau ada lagi hadis yang menyatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Bapak nih punya hajat apa? Bingung untuk merangkai katanya sama Allah. Banyak hajat saya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Ucapkan, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa ngerangkai katanya, Arabnya kita nggak ngerti, nggak hafal juga, tapi banyak maunya sama Allah, cukuplah membaca alhamdulillah. Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Yang ketiga,
Apa tadi? Subhanallah. Subhanallah itu tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ya. Ucapan subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi. Semua ciptaan Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Wa subhanallahi tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian subhanallahi wa bihamdih. Kapan sudah ya? Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Itu banyak fadilahnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 1 kali saja, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka ditanam untuknya pohon kurma di surga. Subhanallahi wa bihamdi, 1 kita ngucapin itu 1 pohon kurma di surga. Artinya kalau pohonnya saja sudah ada di surga, berarti kita insya Allah masuk ke sana. Ya Pak ya? Amin, insya Allah. Insya Allah. Ya. Terus, subhanallahi wa bihamdihi cuma 1 kali. Saya pengennya banyak. Silahkan sampai 100 kali. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam 1 hari, sehari misalkan 100 kali nih, subhanallahi wa bihamdihi, huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka akan dihapus kesalahannya meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. 100 kali itu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Kemudian banyak subhanallahi wa bihamdihi ini adalah kalimat yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca oleh para malaikatnya dan untuk dibaca oleh para hamba-hamba Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ada yang setara dengan itu adalah subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Ya, ke-13 kalimat itu insya Allah nanti saya tulis. Ya, nanti saya share ya. Nanti itu bisa diamalkan di keseharian kita. Terus yang ke-6 adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sering saya ulang-ulang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat di timbangan, disungkai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang ke-6. Yang ke-7 sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Ada enggak per hari ini dari Bapak bangun tidur sampai terakhir barusan masuk masjid, adakah kalimat dzikir la haula wala quwata illa billah yang kita ucapkan? Alhamdulillah ada ya. La haula wala quwata illa billah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa Al-Asy'ari, kata Nabi, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan 1 perbendaharaan dari banyak perbendaharaan surga. Perbendaharaan itu apa? Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal. Misalkan kita punya emas di rumah 10 kilo. Kebanyakan ya. Gak mungkin juga ada yang 10 kilo. 1 gram lah, 1 gram emas misalkan. 1 gram emas, kita punya emas 1 gram. Kira-kira itu emas yang 1 gram kita simpen di mana? Simpen di dompet. Dompetnya kita resleting. Dompetnya disimpan di kotak. Kotaknya kita tutup. Dikunci lagi. Kotaknya kita simpan di lemari. Lemarinya ditutup, dikunci.
Ya, lemarinya ada di kamar, kamarnya ditutup, dikunci lagi. Kamarnya ada dalam rumah, ya, pas mau keluar rumahnya dikunci lagi. Kebetulan rumahnya ada gerbang, gerbangnya dikunci juga. Emas 1 gram aja, begitu kita muliakan keberhargaannya itu ya, sampai disimpan seperti itu, sedemikian rupa. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perbendaharaan surga, satu diantaranya yang aku akan beritahukan kepadamu, wahai Abu Musa. Apa itu? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kul, katakanlah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya daya dan kekuatan kecuali ditolong oleh Allah. Kita bisa ke masjid gara-gara siapa? Kekuatan kita sendiri? Bukan. Bukan itu, Pak. Kita dikasih kaki, kakinya digerakkan, itu sistem yang sangat luar biasa di kaki kita oleh Allah itu. Kasih kesemutan aja males kita ke masjid, benar nggak? Atau kram kita misalkan, pas adzan kram, aduh, kram setengah jam, mana bisa kita ke masjid, Pak? Ya, kita kaya sebetulnya bukan karena kemampuan kita sendiri. Kalau memang kayanya dari buah pikiran kita, itu pikiran otak dari siapa? Ya, coba nggak makan sehari, bisa nggak mikir dia? Ya, makan juga sebetulnya kita cuma apa ya istilahnya? Ya kita cuma disuruh makan, masukin ke mulut, ke dalamnya itu terserah Allah. Apa kita yang ngurus? Oh, 1 biji nasi ini buat darah, ini buat ini, kan nggak gitu ya? Allah yang ngurus semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Termasuk kita masuk surga pun adalah karena kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita lemah, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya daya apa-apa. Makanya perbanyaklah kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Ya, untuk supaya kita hilang tuh sifat-sifat ujub kita. Kan kadang kita, wah, kalau bukan karena gue, ada tuh kalimat kayak gitu. Kita tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kalimat la haula wala quwwata illa billah, terutama di jalan. Kalau lagi di jalan, di motor atau di mobil, perbanyak kalimat ini. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang keberapa tuh? Yang ke-7, yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 itu apa tadi? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Barang siapa orang yang mengucapkan itu, wajabat lahul jannah, maka surga wajib baginya. Makanya menurut sebahagian keterangan lagi, baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Raditu billah hirobba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu wajabat lahul jannah, surga wajib untuknya. 8, 9 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ahabbul kalami ilallahi arbaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ahabbul kalami ilallahi arbaun. Kalimat yang paling disukai oleh Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya. La yadurruka bi ayyihinna bada'ata.
tidak masalah untukmu yang mana saja kamu memulainya dari 4 kalimat itu. Kan tadi aslinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Misalkan la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Atau alhamdulillah dulu, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau udah biasa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, susah tuh diacak-acak kayak gitu. Ya. Ya, kalau tadi kan satuan ya. Ya, kalau tadi kan retail. La ilaha illallah satuan kan? Alhamdulillah satuan, subhanallah satuan ya hadisnya ya. Tapi ini hadisnya satu paket. Satu paket. Dan dibacanya itu semuanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat itu yang disukai oleh Allah. Kalau ada kata-kata yang disukai oleh Allah, itu pahalanya itu tidak terhingga, Pak. Kita kan banyak yang diwajibkan sama Allah ya, sholat, zakat, puasa. Sebetulnya itu buat kita sendiri kan? Ya, buat kita sendiri kan? Nah, kalau sesuatu yang tidak diwajibkan tapi disukai oleh Allah, itu pahalanya ya tergantung kalau terserah Allah. Gimana kualitas keikhlasan kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat itu. Semua zikir-zikir semuanya itu berporosnya di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ketika kita sholat pun selalu terbawa-bawa keempat zikir ini. Ya, benar ya? Subhanallah ada dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Alhamdulillah ada dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Apalagi? La ilaha illallah ada dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar ya jelas. Pembuka salat itu adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Semuanya zikir itu bermulanya dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa yang terkena sinar matahari? Bumi dan segala isinya terkena sinar matahari. Dan bacaan itu lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sukai. Dan ternyata yang terkena sinar matahari itu tidak hanya bumi kan gitu ya. Dalam sistem tata surya kita ada berapa planet tuh? Yang dekat matahari itu apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Cuma Pluto sekarang nggak ada katanya karena nggak kelihatan. Ada 9 ya? Itu yang terkena sinar matahari kan? Ya. Berarti kalau diterjemahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu lebih Nabi sukai daripada itu semua. La haula wala quwwata illa billah. Bisa, Pak? Bisa ya, Pak ya? Zikir itu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika malam Isra, ya, ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, di malam Isra Mi'raj itu Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita yang biasanya memperingati Isra Mi'raj kan selalu ada tuh ceramah-ceramah ya. Langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kelima ketemu dengan Nabi Harun. Keenam baru Nabi Musa. Nah ketujuh itu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih, jangan disangkal. Masa iya Nabi ketemu dengan para nabi sebelumnya? Ini Nabi sendiri yang bersabda. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Tolong sampaikan salamku untuk umatmu, wahai kekasih Allah. Umat Nabi siapa? Termasuk kita. Kita dapat titipan salam nih dari Nabi Ibrahim. Ya, titip salam untuk umatmu. Dan kabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya sangat baik. Berarti Nabi Ibrahim udah tahu ya kondisi surga. Surga itu tanahnya sangat baik. Wangi, sangat baik. Dan airnya itu menyegarkan. Jernih, menyegarkan. Kemudian surga itu luas. Luas banget. Dan tanaman surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman surga tuh. Tanaman surga itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi disebutkan kan, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Pepohonan surga itu yaitu kalimat-kalimat itu. Wallahu alam nanti bentuknya seperti apa. Yang pasti indah banget, akan gitu ya. Dan diceritakan juga dalam sebuah hadis. Jadi ucapan seorang hamba dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu naik ke atas. Nih, saya barusan tuh ngucapin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu naik ke atas. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke arasy Allah. Di arasy Allah itu kalimat yang kita ucapkan itu berputar, berkeliling. Berkeliling di arasy Allah. Yang besarnya itu tidak terjangkau oleh manusia, berkeliling. Berkeliling sambil menyebutkan nama orang yang mengucapkannya. Yusuf bin Ambas, Yusuf bin Ambas, Yusuf bin Ambas misalkan gitu. Binnya disebutin kan gitu ya. Misalkan subhanallah tuh naik ke atas sambil nanti berkeliling di arasy Allah. Ini hal yang gaib tapi ini dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan menyangkalnya. Dan hadisnya insya Allah sahih. Ya, itu. Masa ia nggak tertarik gitu kan? Mengucapkan kalimat-kalimat dzikir itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keberapa tuh? 9. Yang ke-10? Yang ke-10 itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain pakai yuhyi wa yumit. Kalau kita agak ragu-ragu dengan yuhyi wa yumit, mau dipakai silahkan. Kalau yakin dipakai, kalau yakin nggak dipakai ya nggak apa-apa gitu. Kalau yakin ada hadisnya silahkan pakai. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca kalimat itu 10 kali, maka orang yang mengucapkannya mendapatkan pahala setara dengan membebaskan 4 ekor budak. 4 orang budak. 4 orang budak, 4 ekor ya. Budak dulu dibeli ya. Cuma budaknya ini dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, ada peperangan. Kalau peperangan kan, kalau yang ditawan itu jadi budak nantinya, diperjualbelikan. Nah, orang yang mengucapkan itu 10 kali saja dalam sehari, itu setara dengan membebaskan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Cuma gitu doang, Pak. Coba budak berapa harganya? Ada gak sekarang budak? Mungkin ada ya. Di daerah
mana gitu, ada di Afrika atau di mana, mungkin masih ada budak. Kalaupun ada itu mahal harganya. Mahal harganya. Mungkin bisa katakanlah satu budaknya paling murah 50 juta. 4 budak nih. Apalagi dari keturunan Bani Ismail lagi. Itu lebih berkualitas gitu. Katakan 100 juta satu budaknya tuh. Kita seolah-olah kita bersedekah 400 juta ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Susah baca itu? Susah gak? Susah? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Ya, itu yang ke 10. Atau kurang nih 10 kali mah. Saya pengennya banyak. Nah, baca itu 100 kali dalam sehari. Misalkan pagi-pagi ya, berangkat kerja tuh. Misalkan perjalanan dari rumah ke tempat kerja katakanlah 1 jam. Belum nyampe kantor udah sampai 100 kali tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Barang siapa yang membaca itu 100 kali kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dicatat untuknya 100 kebaikan. Dihapuskan darinya 100 keburukan. Dan dia mengucapkan itu seolah-olah dia membebaskan sebanyak 10 budak. 10, kalau tadi kan 4, sekarang 10 budak. Dan yang terakhir ini, orang yang mengucapkan 100 kali itu, kalau pagi-pagi, setelah selesai dia membaca itu 100 kali, maka dia dijaga dari gangguan setan sampai sore. Ya, kalau kita bacanya pagi, itu tuh dijaga tuh dari gangguan setan, dari sihir segala macam gitu. Atau dari penampakan kuntilanak, pocong, genderuwo, itu dijaga tuh. Kan siang, iya nggak ada ya kalau siang ya. Kalau siang nggak ada. Ya pokoknya gangguan-gangguan setan lah. Setan kan bukan hanya dari jin kan? Setan yang paling mengerikan itu dari jenis manusia justru. Ya kan? Dari jin mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur mereka. Coba manusia, setan dari jenis manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Bisa perang ini. Perang dingin ya. Nah itu. Ya, kita dijaga oleh Allah dari gangguan setan sampai sore. Kalau bacanya sore berarti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan sampai pagi. Itu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-11. Yang ke-11 udah adzan. Yang ke-11, ke-12, ke-13 insyaallah kita lanjutkan 2 pekan kemudian. Cuma yang harus jadi catatan Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ini adalah seseorang yang sudah memahami banyak mengenai syariat Islam. Maka dari itu tolong bekali aku yang aku bisa memegangnya dengan teguh. Kata Nabi apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Ya. Selalu basahi lisanmu dengan mengingat Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Ya, beda jawaban Nabi kepada orang yang pintar sama jawaban Nabi kepada orang yang belum pintar. Dia kan udah pintar ya tadi, udah mengetahui beberapa syariat dalam Islam. Jadi kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Jadi la yazalu itu jangan sampai tidak. Gak boleh enggak, ya lisanmu harus basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mudah-mudahan kita ini adalah ahli zikir yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita perbanyak doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena yang memampukan kita berzikir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baca itu
setiap tasyahud sebelum salam. Misalkan masih Dajjal, jangan dulu salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa berzikir dan supaya aku bisa bersyukur dan supaya sempurnalah ibadahku kepadamu. Ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.